Halo sahabat trader semuanya, selamat datang di channel Forex Club Indonesia. Episode kali ini kita akan membahas salah satu strategi technical trading, yaitu inside bar candlestick strategy, di mana strategi ini akan kita gunakan pada time frame H4 ataupun H4, dan kemudian ada beberapa setting indikator yang nanti akan kita gunakan sebagai filter trend, yaitu moving average. Kemudian untuk entry kita menggunakan inside bar candlestick. Kita bahas dari setting indikator terlebih dahulu. Indikator yang kita gunakan yaitu moving average, di mana metode moving average itu sendiri yaitu smooth dan apply to close. Time frame yang kita gunakan time frame H4, dan untuk entry kita menggunakan candlestick inside bar. Untuk setup buy, pertama kita tunggu sampai dengan kedudukan moving average 5 berada di atas daripada moving average 10, di mana ini menandakan sedang terjadi uptrend ataupun kenaikan. Kemudian kita tunggu ada candlestick inside bar dan kemudian ada breakout. Kemudian untuk sell setup kita tunggu sampai dengan moving average 5 berkedudukan di bawah moving average 10. Kemudian ada candlestick inside bar dan ada breakout. Strategi ini sangat simpel dan mudah, teman-teman boleh gunakan sebagai entry point untuk melakukan buy ataupun sell. Oke, setting indikatornya seperti ini, dan bentuk daripada candlestick inside bar adalah ketika ada satu candlestick yang besar, kemudian candlestick selanjutnya high dan low-nya berada di dalam daripada candlestick yang pertama. Ini candlestick pertama, ada satu candlestick besar ini, kemudian candlestick yang kedua high dan low-nya berada di dalam daripada candlestick yang pertama. Ini disebut dengan candlestick inside bar. Kita coba praktikkan. Kita masukkan dulu setting indikatornya. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara entry-nya. Sini saya buka mata uang Euro USD time frame H4 ataupun H4. Kita masukkan dulu indikatornya. Klik insert. Pilih indikator, kemudian trend. Dan kita pilih moving average. Setting indikator moving average yang pertama yaitu moving average 5, MA metodenya smooth dan apply to close. Moving average 5, metodenya smooth dan apply to close, dan untuk warna silakan disesuaikan dengan warna yang teman-teman sukai. Di sini saya pilih blue, kemudian klik OK. Moving average 5 telah kita add di dalam chart. Moving average 5 smooth dan apply to close. Kemudian kita masukkan setting moving average yang kedua yaitu moving average 10. MA metodenya sama yaitu smooth dan apply to close. Kita klik insert kembali, pilih indicator, kemudian pilih moving average. Periodnya kita ganti menjadi 10 dan warnanya silakan dibedakan dengan warna yang pertama. Kemudian klik OK. Nah, setting indikator telah kita pasang dalam chart. Kita save dulu sebagai template. Klik save, kemudian save template dan beri nama inside bar trading strategy. Oke. Template sudah kita save. Dan sekali lagi, strategi ini dapat digunakan pada time frame H4. Ketika moving average 5 berkedudukan di bawah moving average 10, nih yang pink ini, moving average 10, maka tren yang sedang terjadi adalah downtrend. Kita pelajari tren terlebih dahulu. Oke, ini downtrend. Sedangkan yang ini, ketika moving average 5 berada di atas daripada moving average 10, biru ini berada di atas daripada yang pink, maka ini menunjukkan tren yang sedang terjadi adalah uptrend ataupun kenaikan harga. Oke. Untuk memfilter tren ataupun mengetahui tren, teman-teman boleh gunakan moving average, yaitu moving average 5 dan moving average 10. MA metodenya smooth, kemudian apply to close. Oke. Saya hapus dulu. Kemudian setelah trennya sudah kita ketahui,
maka sekarang kita tinggal mencari bentuk daripada candlestick inside bar. Oke. Ini bentuk candlestick inside bar yang pertama. Saya tandai dulu. Ini candlestick yang pertama, candlestick 1. Dan ini candlestick 2. Oke. Di mana high dan low candlestick kedua ini berada di dalam daripada candlestick yang pertama ini. Oke. Sekali lagi, high dan low candlestick kedua berada di dalam daripada candlestick yang pertama. Setelah itu, kita buat sebuah zone. Kita tarik daripada high candlestick yang pertama ini ke low candlestick yang pertama. Kemudian kita tarik ke sebelah kiri. Dan untuk entry, kita tunggu sampai dengan terjadinya breakout ke atas. Sebab trennya sedang naik. Dan breakout terjadi di candlestick yang ini. Ini saya kasih nomor saja. Candlestick ketiga sebagai candlestick yang melakukan breakout. High dan low-nya, ini high candlestick pertama, di breakout oleh candlestick yang ketiga ini. Disinilah tempat kita melakukan entry buy. Oke. Kita tunggu sampai candlestick ini benar-benar telah melakukan breakout secara valid terhadap high daripada candlestick yang pertama. Jika candlestick yang ketiga ini belum selesai, maka kita tidak diperkenankan untuk melakukan entry. Kita entry buy dan harga bergerak naik. Oke. Ini contoh untuk buy. Ini ada contoh lagi. Ini saya hapus. Kalau teman-teman lihat, ini saya tandai sebagai candlestick pertama juga. Ini candlestick kedua. Pertama, trennya yang sedang terjadi adalah uptrend, di mana kedudukan moving average 5 berada di atas daripada moving average 10. Kita cari peluang buy. Kita tunggu sampai ada candlestick inside bar, ini candlestick 1 dan 2, di mana high dan low candlestick kedua ini berada di dalam daripada high dan low candlestick pertama. Kemudian kita buat sebuah zone dari high candlestick pertama ke low candlestick pertama. Oke. High dan low-nya. Nah, ini belum terjadi breakout. Ini candlestick yang ini, yang hitam ini candlestick bullish. Ini belum terjadi valid breakout karena penutupan candlestick ini hampir sama dengan high candlestick yang ini. Dan breakout terjadi di candlestick yang ini. Candlestick ketiga yang breakout adalah candlestick yang ini. Dia tutup di atas zone high daripada candlestick inside bar ini. Kita entry buy di sini. Ketika candlestick ini melakukan close. Oke. Dan harga naik. Ini untuk buy setup. Kita cari contoh untuk sell setup. Untuk mencari sell setup, silakan teman-teman lihat tren terlebih dahulu. Jika terjadi downtrend, maka kita boleh mencari inside bar yang breakout ke bawah. Jika ada inside bar yang breakout ke atas, maka kita tidak melakukan entry. Sebab tren yang sedang berlangsung adalah downtrend. Ini contohnya. Oke. Saya tandai dulu yang ini sebagai candlestick pertama. Ini. Dan yang ini candlestick kedua. Oke.
di mana high dan low candlestick kedua ini berada di dalam daripada high low candlestick pertama. Nah, ini candlestick disebut dengan inside bar. Kemudian kita tunggu sampai terjadinya breakout ke bawah, di mana candlestick inilah yang melakukan breakout. Saya tandai sebagai candlestick ketiga. Ini. Karena dia close di bawah daripada low candlestick yang pertama ini. Dan kita entry ketika candlestick ketiga ini close. Entry sell. Ini contoh dari sell setup. Kita cari lagi satu contoh. Nah, ini teman-teman semuanya. Ini saya tandai dulu. Sebagai candlestick pertama. Dan yang ini candlestick kedua. Oke. Tren yang sedang terjadi adalah uptrend. Karena memang moving average 5 berkedudukan di atas daripada moving average 10. 1 dan 2 ini adalah candlestick inside bar. Dan terjadi breakout di candlestick yang ini. Saya tandai sebagai candlestick nomor 3. Ini terjadi breakout. Namun sekali lagi, ini berlainan dengan tren yang sedang terjadi. Tren yang sedang terjadi adalah uptrend. Oke. Karena moving average 5 berada di atas daripada moving average 10. Kemudian ada candlestick inside bar, namun dia tidak breakout di atas. Dia breakout di bawah. Oke. Dia breakout di bawah. Nah, ini berlainan dengan tren. Kita tidak melakukan entry sell karena memang dia tidak breakout di atas. Kita cari inside bar yang sesuai dengan tren. Jika trennya sedang naik, maka cari inside bar yang melakukan breakout ke atas. Kita cari lagi contohnya. Ini teman-teman semuanya. Ini candlestick pertama dan ini candlestick kedua. Oke. Di mana high dan low candlestick kedua ini berada di dalam candlestick yang pertama. Ini disebut inside bar candlestick dan tren yang sedang terjadi adalah downtrend. Karena moving average 5 berkedudukan di bawah moving average 10. Kita tandai high dan low candlestick yang pertama. Oke. Nah, ini sebenarnya terjadi breakout di sini. Ini candlestick ketiga yang melakukan breakout. Namun breakout yang terjadi adalah breakout up. Dia melakukan breakout di bagian atas high candlestick inside bar ini. Nah, kita tidak melakukan entry buy sebab ini berlainan dengan tren yang sedang berlangsung, yaitu downtrend. Oke, jelas ya teman-teman semua? Ketika breakout-nya tidak sesuai dengan tren yang sedang terjadi, maka kita tidak melakukan entry. Kita cari lagi entry yang sesuai dengan tren. Oke. Ini saya tandai sebagai candlestick pertama dan yang ini candlestick kedua. Di mana tren yang sedang terjadi adalah uptrend. Kedudukan moving average 5 ini berada di atas moving average 10. Oke. Ini candlestick inside bar-nya 1 dan 2. Kemudian breakout yang terjadi adalah breakout up.
Candlestick yang breakout adalah candlestick yang nomor 3 ini. Oke. Jadi kita entry buy ketika candlestick yang ketiga ini close. After candlestick 3 close. Oke. Dan harga naik. Oke teman-teman semua, sangat jelas saya kira bagaimana cara trading menggunakan inside bar candlestick ini. Kemudian kita filter dengan moving average. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman semua, ketika breakout yang terjadi tidak sesuai dengan tren yang sedang berlangsung, maka kita tidak melakukan entry. Dan jika breakout yang terjadi sesuai dengan tren yang sedang terbentuk di market, maka kita boleh melakukan entry. Seperti ini. Ketika terjadi uptrend, ada candlestick inside bar, kemudian terjadi breakout ke atas, maka kita boleh melakukan entry buy. Sedangkan yang ini, tren yang sedang terjadi yaitu uptrend, di mana kedudukan MA5 berada di atas MA10, ada inside bar candlestick, kemudian terjadi breakout low, breakout di bawah, maka kita tidak entry, sebab tren yang sedang berlangsung adalah uptrend. Oke, terima kasih, itu saja videonya. Jika ada yang kurang jelas dari video ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, selamat berjumpa di video selanjutnya. Salam Forex Club Indonesia.